Selamat siang semuanya, para dosen dan teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini. Hari ini saya Frankie. Hari ini saya akan melakukan presentasi singkat tentang tugas ALP AFL 3 ini. Sebelumnya saya minta maaf karena yang pertama ibu saya sedang sakit dan orang tua yaitu papa saya itu gak suka kalau di video-video apapun direkam-rekam. Jadi saya akan menceritakan ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah saya berikan ke orang tua saya dan apa yang orang tua saya ajarkan kepada saya. Nah, sebelumnya bisnis keluarga saya ini diberi nama Singa Dunia PS. Jadi kita ini menjual pakan dan obat-obatan hewan ternak. Mereknya itu ada Wonokoyo, Pokpan, Medion, dan Eka Pharma. Lalu gimana sih kayak kepemimpinan papa saya? Oke, kayak kepemimpinan papa saya ini, papa saya ini orangnya keras. Dia ini nggak suka disuruh-suruh. Semua keputusannya tuh harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan ataupun ditentang, dia akan marah dan juga memberikan hukuman kepada anak-anaknya dan juga karyawannya juga. Nah, orang tua saya ini suka memberikan target kepada karyawan mereka. Jadi mereka ditarget untuk bisa menghasilkan segini dalam sebulan. Ketika mereka bisa mendapatkan hal itu, biasanya mereka akan mendapatkan reward dari bapak saya, bisa berupa uang ataupun tambahan gaji ataupun bisa dia liburan juga. Lalu untuk kepercayaan karyawan, gimana sih cara mendapatkan kepercayaan karyawan? Kalau yang seperti yang diajarkan bapak saya, uh, didiklah karyawan itu seperti anaknya sendiri dan memanusiakan sebuah manusia. Jadi biasanya di sebuah perusahaan besar tuh karyawan itu kan kayak jadi budak perusahaan. Jadi ini disuruh-suruh gini, nggak ada jam istirahat, jam kerjanya gini, gaji sedikit. Nah, sedangkan bapak saya ini meskipun keras, mereka ini tetap memanusiakan manusia. Jadi ketika orang itu kecapean atau apa, mereka itu disuruh istirahat, tidak usah bekerja. Kalau sudah mulai ada masukan dari kawan, contohnya aku gak bisa pekerjaan ini, ya udah, apa saya itu akan mencari pengganti orang yang bisa mengerjakan tugas itu dan tidak memaksakan orang itu untuk bekerja yang tidak sesuai dengan yang dia bisa. Jadi seperti itu yang membuat karyawan itu bisa percaya kepada orang tua saya dan kepada kita sehingga bisnisnya ini bisa berkembang. Lalu untuk konflik ini papa saya selalu bercerita kepada saya, selesaikan konflik dengan cara musyawarah. Jangan menyelesaikannya secara pribadi. Jadi jangan mengambil keputusan ketika ada konflik, kamu mengambil keputusan pribadi, langsung kamu putusin saat itu juga untuk menyelesaikan sebuah masalah itu. Nah, dengan cerita ayah saya waktu itu, ayah saya ini menceritakan bahwa ketika ada konflik, sebaiknya konflik itu dibicarakan dengan karyawan, dengan keluarga, dengan mungkin teman-teman juga, sehingga ada masukan-masukan yang bisa membuat bisnis ini nih kayak nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu ada masukan dari orang-orang sekitar yang masukannya itu mungkin bisa merubah bisnis ini menjadi lebih baik, dan kita kan bisa juga tahu sudut pandang mereka, bagaimana mereka tuh melihat cara menyelesaikan masalah ini, bukan berdasarkan keputusan-keputusan yang kita lakukan. Lalu untuk kesimpulannya, menurut saya apa yang diajarkan ayah saya itu benar apa adanya, karena orang yang keras itu memiliki sifat yang tidak suka diatur dan memiliki apa ya, memiliki kepemimpinan yang luar biasa hebat. Meskipun bisa dibilang banyak yang ketakutan karena ya cara memimpinnya yang sangat keras, tetapi jika dilakukan dengan hal yang benar seperti cara memanusiakan seorang manusia, maka kebanyakan orang ataupun karyawan kita ini akan menghormati pimpinan kita sebagai orang yang akan memimpin perusahaan menjadi lebih besar lagi. Lalu untuk konfliknya, ya menurut saya hal yang sangat bijak juga untuk memusyawarahkan sebuah konflik dan tidak mengambil keputusan secara langsung, yaitu dengan cara menanyakan pendapat dari teman ataupun keluarga dan karyawan apa yang harus dilakukan ketika sebuah masalah itu muncul dalam sebuah perusahaan. Jadi menurut saya
apa yang harus dilakukan harus dilakukan dengan benar dan tidak terburu-buru. Mungkin itu saja cerita dari saya dan cerita dari orang tua saya. Mohon maaf sebelumnya karena ibu saya sakit dan orang papa saya tidak suka di rekam-rekam. Jadi sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan Bapak dosen dan teman-teman sekalian.